Assalamualaikum Mama, nama saya Abdul dari Banjarnegara. Saya lagi galau nih Mah, bagaimana ya cara ketika saya mendapatkan ilmu dan kemudian bisa mengamalkannya juga. Terima kasih Mama. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Yang sudah semangat pagi hari ini hadir menggunakan coklat-coklat. Nah, Masya ini Allah. wajah-wajah ibu-ibu. Dari mana nih, Bu? Ujung Menteng. Ya Allah, orang ujung. Orang Ya ujung, Allah. Dikit lagi jatuh. Udah di ujung. Bukan, itu ujung jurang ya. Kalau ujung Ujung Menteng itu berarti Jakarta Timur, Bu ya? Iya. Harapan Indah. Oh, belum. Cakung. Cakung. Nah, Cakung. Cuaca mendukung. Iya. Hujan-hujan gini, Bu ya. Iya. Cakung nih. Nah, Mah, tadi ada video sebuah tayangan, Mah, di mana orang tersebut baru saja menuntut ilmu. Dia belajar bagaimana bisa memiliki ilmu. Nah, cuma dia bingung, Mah. Bagaimana caranya agar ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia Dia pelajari miliki itu ya. bisa diamalkan, Mah. Iya. Nggak menjadi Beban. cuma dibeban dia sendiri aja gitu loh, Mah. Bagaimana caranya itu? Bagaimana Mas? Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang namanya ilmu, betapa orang yang punya ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan. Kita lihat Al-Mujadalah 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dan orang yang beriman beberapa derajat. Sangat jelas dalam ayat ini bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan dibarengi dengan iman. Ini satu kesatuan. Bukan hanya ilmu pengetahuan, bukan hanya beriman, tapi punya ilmu pengetahuan dibarengi dengan iman. Kenapa? Karena kalau ada orang yang punya ilmu tanpa iman, ilmunya bisa dimanfaatkan untuk merugikan orang lain. Ngambil hak orang lain. Tapi ilmu dengan iman. Kenapa disatukan dengan iman? Karena kalau ada orang hanya beriman tanpa punya ilmu, bisa-bisa orang tadi tidak akan merealisasikan keimanannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Makanya orang yang beriman dan punya ilmu pengetahuan diangkat oleh Allah beberapa derajat. Masya Allah. Luar biasa. Bahkan yang namanya ilmu, luar biasa pentingnya kita punya ilmu. Segala sesuatu dalam kita menjalani hidup dan kehidupan membutuhkan ilmu. Ini kan emak-emak. Ibu
ngaronin beras, masak nasi, pakai ilmu nggak? Pakai. Beras pera airnya segini. Beras yang pulen segini. Ngulek sambal pakai ilmu nggak? Pakai. Bikin sayur asam pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Makanya ilmu itu sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Sampai Rasul mengatakan, man aroda dunya fali bil ilmi, wa man aroda al-akhirata fali bil ilmi, wa man aroda huma fali bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dua-duanya dunia akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu perintah Rasulullah. Ibu, siapa yang pengen bahagia di dunia, ngacung? Siapa yang pengen bahagia di akhirat, ngacung? Saya. Siapa yang pengen bahagia sekaligus dunia akhirat, ngacung? Saya. Makanya seimbangkan ilmu kita. Masya Allah. Ilmu dunia kita cari, ilmu akhirat kita cari. Yang namanya nyari ilmu merupakan kewajiban kita. Di mana kita nyari ilmu? Huwallazi jalakul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu bi rizqihi wa ilaihin nusur. Al-Muluk 15. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi zalulan, yang mudah dijelajahi kata Allah. Cari ilmunya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepadaku. Di dalam ayat ini jelas banget Allah perintahkan kita nyari ilmu itu keliling dunia. Zalulan, mudah dijelajahi. Saat ini apa yang susah? Iya. Naik pesawat kemana-mana gampang. Belajar ilmu dengan berbagai cara gampang. Makanya kata Allah, nyari ilmu itu keliling dunia. Nyari rezeki keliling dunia, ini perintah Allah. Punten. Sampai walau bisin, sampai negeri Cina. Dulu 14 abad yang lampau di Cina belum ada yang beragama Islam. Tapi kenapa kita diperintahkan nyari ilmu sampai ke negeri Cina? Artinya apa? Hikmah yang kita ambil. Nyari ilmu bukan hanya seorang muslim dengan seorang muslim, tapi non muslim pun kalau dia punya ilmu, kita harus mengambil ilmu mereka. Itu maksudnya. Namun yang namanya ilmu yang dimiliki oleh kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan disimpan aja. Tadi Beduk bilang, bagaimana teman Beduk punya ilmu, dia pintar. Harus bagaimana? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah mengatakan, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun habisan. Jadilah kalau orang yang mengajar, jadilah orang yang belajar, jadilah orang yang mendengarkan, jadilah orang yang mencintai, jangan jadi orang kelima. Maksudnya apa? Kalau kita punya ilmu, ngajarin orang. Bla 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 bla. Ngajar nggak bisa, Rasul mengatakan belajar kalian. Belajar nggak bisa, dengerin. Tuh guru nerangin, dengerin. Ada teman bertanya, diskusi dengan guru tadi, dengerin, perhatikan. Sama juga dapat ilmu, bener nggak? Iya. Dengerin. Terus yang keempat, jadi orang yang mencintai. Jangan jadi orang kelima. Siapa yang Rasul maksud jadi orang kelima? Ngajar hente, belajar kagak. Ya. Ngedengerin ogah, Astagfirullah. mencintai ogah. Ini yang tidak disukai oleh Rasul. Contoh, ibu lewat deh dari ujung Menteng sampai ke ujung sononya lagi tuh. Dari ujung sono sampai ujung sononya lagi tuh lewat. Udah pakai baju seragam coklat muda. Kalau dijilat manis kayak ini. Ibu lewat. Banyak semut tuh. Teman-teman nanya, "Pak, mau ngaji ya?" "Iya, di Masjid Anu." Mereka dekat ke masjid tadi tempatnya tahu, jamnya tahu, bahwa Anda sudah lewat juga tahu akan ada pengajian. Kalau orang benar-benar yang mustamian pengen dengerin, ikut dong Pok, ganti baju dulu, tungguin. Kalau orang yang mencintai, tungguin Pok, sebentar, ntar saya nyusul. Tapi jadi orang kelima, ngajar hente kagak, belajar kagak, ngedengerin ogah, simpati, mencintai juga tidak. Inilah yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita punya ilmu, wajib dipertanggungjawabkan kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki, berbagi dengan orang lain. Itulah yang Rasul ajarkan kepada kita sebagai umat beliau. Wajib menyampaikan kepada orang lain ilmu yang kita miliki. Oke, baik jemaah, jangan kemana-mana karena nanti Mama Dede masih akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengamalkan ilmu yang kita miliki agar kelak kita bisa mempertanggungjawabkannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di rumah Mama Dede.
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan Mah, lanjutkan Mah. Jadi ilmu itu dipertanggungjawabkan. Contoh, di RW, di RT bikin pengajian. Kan biasa disuguhin kue, benar kamu? Iya Mah. Enak kuehnya, kata jamaah. Ih, kuehnya enak banget, kata yang punya rumah. Siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Begitu temennya yang bilang enak tadi, bagi dong resepnya. Punten, kadang-kadang ibu yang punya rumah yang bikin kue, enggak, rahasia perusahaan. Ada nggak yang begitu? Ada. Bener apa salah? Bener. Salah. Banyak yang kayak gitu bener, tapi Itu salah. salah. Sikapnya Karena dia salah. punya ilmu, tidak dipertanggungjawabkan, pelit. Kalau dia mati, ilmunya dikubur, tuh ilmu kuehnya dibawa mati. Ya Allah. Harusnya berbagi nih resepnya nih, ini kuehnya hasilnya. Itu yang benar. Bilangin sama teman-teman yang koret sama ilmu kuehnya ya Bu. Karena saya melihat banyak yang begitu. Kemudian apa lagi? Ilmu. Ilmu itu harus diamalkan. Mana ilmu yang kita miliki diamalkan. Iya. Kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, ibarat punya pohon tidak ada berbuahnya. Daunnya tiap hari nyapu mulu, berapa pengki tuh? daun mulu yang jatuh. Daun mulu, nggak ada buahnya. Ada hasilnya nggak? Nggak Nggak ada. Nggak ada. Gugur Makanya ilmu itu harus diamalkan. Namun yang namanya manusia ada 5 kelas. Kelas yang manakah kita? Yang pertama, orang ini ilmunya banyak luar biasa, tapi dia nggak mau ngajar. Wajib disadarkan bahwa dia punya ilmu yang banyak biar mengajar kepada orang-orang. 2, ada orang punya ilmu dia mau ngajar. Balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Nih, sampaikan. Ini benar. Yang ketiga, orang tidak punya ilmu, tidak mau belajar. Ini salah. Orang Ciamis bilang, lamun bodoh tong katotoloyoh kudu bodoh alewoh. Kalau bodoh jangan diem aja, udah bodoh diem aja. Nanya sama orang-orang, alewoh, bertanya banyak. Yang keempat, dia tidak punya ilmu, terus belajar. Ini yang benar. Yang kelima yang paling salah. Tidak punya ilmu, dia BODO, nggak tahu apa-apa, tapi ngocoblak ngomong, kemana-mana, ngomong aja kemana-mana. Pertanyaannya, adakah yang begitu? Ada. Maaf, dalam tanda kutip, dia nggak punya ilmu tentang politik. Tapi kalau begalong ngomong tentang politik, seolah-olah dia ahlinya. Paling tahu ya Mas. Paling tahu. Dia nggak tahu tentang ilmu agama. Komentarin orang, dipenggal-penggal ceramah orang. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ini yang wajib disadarkan oleh kita. Nyari ilmu itu merupakan kewajiban seorang muslim. Dari mulai minal bahdi ilal lahdi, dari buayan sampai lubang lahat. Tapi punten, Bu, ngaji Allah nggak usah ngaji, udah tua. Justru udah tua lagi dikit Ijrail datang. Ya iya Mah. Lagi Bener jalan tiba-tiba. Ya, iya. Ada orang yang salah kaprah. Ibu ngaji, di rumah juga ngaji. Mereka berpikir yang namanya ngaji hanya baca Quran. Dari ilmu agama yang lain banyak kan. Yang namanya ilmu, Masya Allah, luar biasa. Ilmu itu terbagi 3. Ada orang yang punya ilmu baru sepenggalah, sejengkal. Dia merasa hebat. Wah, kemana-mana. Dikomentarin orang, saya paling benar, dia salah. Mengkafirkan orang, membinakan orang. Ada nggak yang begitu? Ada. Ilmunya baru sepenggal. 2. Orang kalau punya ilmu sudah dua penggalah. Apa yang dilakukan? Dia makin merunduk kayak padi. Makin berisi, makin merunduk. Masya Allah. Saya masih bodoh. Banyak banget ilmu yang lain. Yang saya belum tahu. Yang ketiga, orang ini punya ilmu sampai 3 depak. Maka orang tadi semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin menyadari betapa saya tidak punya ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Manusia tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Ilmu. Dengan ilmu orang akan berharga. Kenapa? Ilmu ini 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain, ilin. Derajat yang tinggi. Dengan ilmu yang dia miliki, orang tadi bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Penghargaan yang tinggi pada orang-orang. Gara-gara ilmu yang dia miliki. Lam, latif. Lemah lembut. Pemurah. Masya Allah. Pemberi, pemaaf. Orang yang punya ilmu lebih mudah memberi daripada orang yang tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu lebih mudah memaafkan orang lain daripada orang yang tidak punya ilmu.
Mim mulkun, raja, kerajaan. Orang yang punya ilmu bisa mendapatkan kedudukan, bisa mendapatkan pangkat jabatan dibanding dengan orang yang tidak punya ilmu. Betapa hebat yang namanya ilmu. Suatu ketika Rasulullah akan masuk ke dalam sebuah masjid. Dia melihat iblis di pintu masjid duduk-duduk. Lis, lu ngapain di pintu? Barangkali kalau bahasa ujung Menteng begitu. Lis, lu ngapain di pintu? Kata iblis, ini Muhammad tuh pengen ngegodain orang yang sholat, tapi takut dengan orang tidur. Rasul bilang godain aja yang sholat, kenapa takut dengan yang tidur? Iblis menjawab, yang sholat bodoh, yang tidur ilmunya banyak. Yang saya khawatir, saya godain tuh yang sholat tergoda dengan saya. Tapi nanti yang tertidur, yang pintar tadi terbangun, lalu membetulkan sholatnya yang salah tadi. Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang pintar lebih berharga daripada sholatnya, ibadahnya orang yang bodoh. Makanya Bu, berlomba-lomba nyari ilmu. Hari gini apa sih yang susah? Taklim di mana-mana banyak. Tiap RT, tiap RW, kelurahan, betul nggak? Iya. Asal ada kemauan. Di YouTube segala macam ada. Selama ada kemauan. Bertanya kalau nggak ngerti, banyak tempat bertanya. Maka kita tidak akan merugi. Seumur hidup wajib nyari ilmu buat kita. Ilmu sangat berharga agar kita menjadi orang berharga dengan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa ayat yang pertama turun, Iqra. Biar kita baca, baca, dan baca. Jadi jelas ya, Ma ya. Kadang kalau kita tuh, kalau kita semakin banyak tahu, justru kita tahu kalau ternyata kita tidak tahu. Betul. Makanya dalam dalam Bani Israil 85 tadi kan, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Manusia diberikan ilmu oleh Allah kecil sedikit. Ibarat sebutir pasir di padang pasir. Kelihatan nggak? Enggak. Ibarat setetes air dari hujan yang deras. Kelihatan nggak? Enggak, Masya Allah. Ibaratnya kita ke pinggir pantai, celupin tuh tangan. Angkat ilmu kita ini, ilmunya Allah Maha Luas. Dalam Al-Quran dikatakan, seandainya saja semua pohon ranting cabang semenjak zaman Adam sampai zaman kita, sampai zaman hari kiamat dibuat pena. Sebuah lautan dibikin tinta, ditambah 7 samudra setelah keringnya, ilmunya Allah tidak akan bisa ditulis. Saking Allah itu maha memiliki ilmu. Masya Allah. Kenapa kita mah sombong banget? Ya Allah. Apa yang dibanggakan? Makanya yang wajib kita menyadari, ilmu wajib dipertanggungjawabkan, ilmu wajib kita amalkan. Ngapain kau coblak ngomong kemana-mana kalau nggak diamalkan? Kita mengamalkannya, mengamalkan lebih diturut oleh orang lain daripada kita hanya berbicara yang bertubi-tubi tanpa kita mengamalkannya. Itulah ilmu. Itulah ilmu ya, Masya Allah. Dan tentunya kalau punya ilmu kita harus berbagi ilmu tersebut ya, Mah. Wajib. Nah, wajib. Sekarang kita mau berbagi iklan yang mau lewat dulu, boleh, Mah? Enggak. Boleh ya. Ibu-ibu, setelah ini, ibu-ibu boleh nanya nih sama Mama, langsung sama Mama Dede. Tapi tunggu dulu ya. Setelah jeda berikut ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Belajar di waktu kecil bagaimana sini aja buat Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, Masya Allah. Bapak sudah hadir di rumah Mama Dede, silakan bertanya kepada Mama Dede secara langsung. Silakan Ibu silakan, Bu. yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Bobi Tandri dari Majelis Taklim Al-Mawadah Ujung Menteng. Mangga Bu Ani. Galau dong Ma, mau tanya Ada nih. apa Bu Ani? Apa Bu Ani? Gini Ma, seandainya kita nih sering hadiri taklim nih, hadiri tausiah-tausiah dari para guru. Tetapi banyak pemahaman yang kita ketahui, tapi kita nggak bisa mentransfer Ma, cuma bisa mengajak, yuk
kita ngaji yuk, ada jadwal ngaji nih hari ini. Di sini tempatnya, ayo kita ngaji. Sering-sering mengajak seperti itu. Tapi kita nggak bisa mentransfer ilmunya, mah. Nggak sepandai mama dan yang guru lain gitu, mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bu Ani tanyakan, saya yakin bukan hanya Bu Ani. Iya. Banyak teman-teman yang lain. Caranya bagaimana? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Minimal anak kita. Minimal keluarga kita. Misalnya guru ngaji menerangkan, jangan suka ngomongin orang, dosa gitu loh. Misalnya, ibu kalau dengar anak ibu satu ngomongin saudaranya, ngomongin iparnya, bilang, lu jangan begitu. Guru ngaji bilang juga kagak boleh, dosa. Atau jadi langsung kepada mereka. Minimal buat keluarga kita. Itulah yang dimaksud untuk mendakwahkannya. Begitu Bu Ani. Iya. Jelaskan Bu? Jelas. Artinya apa yang sampai kepada telinga kita, yang kita pahami, paling tidak kembali disalurkan lagi gitu ya, Mah. Itulah yang Mama bilang tadi, kita ini bertanggung jawab dengan ilmu yang kita miliki. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, baligu ani walau ayah. Sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Sampaikan sama anak-anak kita sambil ngobrol. Ya tentu kalau sama anak-anak nggak assalamualaikum, nggak begitu Bu Ani. Maksudnya menasihati mereka dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik. Di mana kita tahu guru ngaji menyampaikan ini dalilnya jelas. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Begitu ini. Sesuai dengan pemahaman anak seusia itu ya, Mah, ya, dengan bahasa-bahasa. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi- Dan apakah artinya juga harus kita dulu, Mah, yang memahami kemudian mengamalkan, baru kita boleh estafet mentransfer ilmu itu, mengajarkan. Yang namanya ilmu pengetahuan, satu dipertanggungjawabkan. Yang kedua diamalkan. Diamalkan. Amal yang kita lakukan, berdakwah dengan amal lebih mudah diikuti oleh orang, dicontoh oleh orang daripada kita ngomong. Contoh, misalnya, punten Bu Ani, kita sebagai emak pengen anak kita rajin sholat di awal waktu. Kita dulu dong. Ajan langsung wudhu, langsung sholat. Iya. Misalnya kita kepengen anak-anak ini baca Quran. Habis maghrib jangan setel TV. Ini mah maghrib, mahnya ngejegrek depan TV. Sholat. Pasti dibalikin Bu Ani. Mamah aja nonton TV. Walaupun kita lagi menstruasi misalnya. Tetap aja matiin tuh TV. Ajarkan anak-anak sholat. Jadi mulai dengan dengan amal perbuatan, bukan dengan kata-kata. Misalnya kita pengen punya anak, tidak pelit. Misalnya anak SD nih. Atau anak SD lah kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya. Pulang ke rumah. Sama temennya kamu. Berapa orang? 3 orang, 4 orang. Waktunya makan, ajakin makan. Temennya pada masuk nih. Ajakin makan. Itu bilhal dengan amalan. Jangan begini. Kamu masuk dulu, makan dulu. Ya, jangan bilang sama teman-teman. Ya Allah. Mama nggak punya lagi makanan. Itu mengajarkan koret. Jangan. Gitu Bu Ani ya. Iya. Jadi bilhal dengan perbuatan kita, dengan amalan kita. Seperti itu ya Bu Ani ya. Jadi nggak harus seperti penceramah atau pendakwah nyampeinnya, tapi dengan contoh pada diri kita. Sesuai kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. cara di mana mereka mengerti apa yang kita maksud. Iya, begitu Anak Bu Ani. makan pakai tangan kiri. Baru diceramah. Assalamualaikum. Enggak dong, warahmatullahi langsung wabarakatuh. begitu. Anakku, makanlah pakai tangan kanan. Berdasarkan ayat tidak begitu Bu Ani ya. Oke. Sampaikan kepada Roma. Nah itu. Ada Roma. Silakan, setelah Ibu Ani, apakah ada Ibu Roma atau Ibu Roma? Lanjut Ibu. Mangga silakan. berdiri akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subaidah dari Majelis Taklim Al-Mawadah Ujumen. Galau nih mah. Iya, Bu Zubaidah. Mohon izin mah. Izinkan. Gini mah, yang mana yang kita dahulukan ilmu agama apa ilmu umum? Itu aja Oke. pertanyaannya. Mana yang harus kita dahulukan? Mengenai ilmu agama, ilmu umum, bareng. Iya, itu. Jadi dua-duanya dikaji. Ilmu agama bagaimana kita mengarungi hidup dan kehidupan. Ilmu umum bagaimana kita mencari dunia. Gitu. Makanya kalau kita belajar dengan Al-Quran, semuanya tercover Bu. Lengkap. Di Quran itu ada bagaimana tentang berdagang. Bagaimana bermuamalah. Bagaimana yang namanya jual beli. Rukunya itu apa. Semuanya ada. Bagaimana bergaul dengan orang, bagaimana kalau kita membeli sama orang, bagaimana kalau kita menjualnya, bagaimana kalau kita curang. Itu diatur semuanya Ibu di dalam Al-Quran.
Jadi kalau ibu nanya ilmu mana dulu yang cari, dua-duanya bareng. Tapi yang paling pokok adalah ilmu agama, itulah yang akan menyelamatkan kita. Kenapa? Dengan kita belajar agama dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul diajarkan tentang bagaimana mengarungi hidup dan kehidupan. Sudah lengkap semuanya, tinggal melengkapi. Jadi berbarengan. Makanya Islam agama yang seimbang. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya, tapi beramal buat akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau saya tahu hidup selama-lamanya, nyari duit aja sungsang sumbel, biar bahagia, biar menyenangkan orang-orang. Kalau tahu hidup selamanya. Tapi suatu saat saya nggak enak badan, pergi ke dokter. Kata dokter, Bu, besok jam 2 siang ibu mah udah mau mati. Astagfirullah. Udah nggak pengen pakai baju coklat, Ya, udah nggak pengen pakai baju hijau. Pengennya ibadah aja. Itulah yang dimaksud tadi. Nyari dunia seolah-olah hidup selamanya. Nyari buat akhirat seolah-olah akan mati besok. Artinya apa? Seimbangkanlah hidup dunia dan akhirat. Kenapa? Akhirat itu adalah hasil daripada dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian bagi akhirat kita. Iya. Seperti itu ya, Bu. Gimana ya, Bu? Jadi dua-duanya dicari Seimbangkan. berbarengan. Tidak ada yang mana diprioritaskan, tapi sama. Karena di Al-Quran juga semuanya tercover ya, Pak. Iya. Ada ilmu dunia, ilmu akhirat, semuanya ada di situ. Kita bisa tahu bagaimana cara menjalani kehidupan dengan kita membaca yang ada di Al-Quran dan juga mungkin tuntunan yang ada di hadis-hadis Rasulullah. Oke, ada itu Bu ya, Bu. Ibu Zubaidah. Oke. Zubaidah. Zubaidah, Ibu Juju. Masya Allah, Mah. Berarti kalau kita membuat mindset bahwa gue harus punya dasar ilmunya adalah ilmu agama. Seorang orang tua harus bisa menerapkan kepada anak-anaknya. Anak-anak, dasarnya ilmu yang harus kamu terapkan, yang harus kamu dapatkan adalah ilmu agama. Itu Makanya dalam mujalah tadi ilmu pengetahuan dan iman. Seimbang kan? Iya, seiman. Iman, ilmu. Seimbang. Seimbang. Masya Allah. Diseimbangkan. Diseimbangkan ya, Ma ya. Baik, kalau begitu agar seimbang pula, kita jeda dulu ya, Ma ya. Baik, Ibu-ibu, kalau mau nanya lagi sama Mama boleh banget, tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Dede. Ilmu dunia akhirat. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, baik, setelah Ibu Ani dan Ibu Zubaidah, siapa yang mau bertanya lagi? Ayo. Silakan, Bu. Ya, boleh, Bu. Berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulimah dari Majlis Taklim Al-Mawadah Ujung Menteng. Oke, Ibu Sulimah. Galau nih, Mah. Ada apa Ibu Sulimah? Gimana ya, Mah, kalau orang yang punya ilmu, dia belum sempat mengamalkannya, tetapi sudah meninggal dunia. Masya Allah. Itulah kenapa Bu Sulimah dan yang lainnya, begitu kita punya ilmu, jangan nungguin jeda nanti setahun kemudian baru mengamalkan, tidak. Begitu dapat langsung kita mengamalkannya, itulah yang Rasul ajarkan buat kita. Seandainya ada orang punya ilmu, nggak dikasih sama orang, contoh yang gampang lah, misalnya tuan pengajian yang punya ilmu kue, nggak dikasih sama orang, dia berdosa. Ya Allah. Tidak ada pengaruh buat kematian dia. Bukankah dikatakan iza matabnu adam in qata amalahu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu sekecil apapun termasuk adonan kue tadi, resep kue, dibagi sama orang lain mengamalkannya, walaupun kita meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir selama resep tadi dipakai. Jadi kalau dia misalnya, kalau sekarang baru dapat ilmu langsung mati mah nggak ada tanggung jawab. Tapi sekian lama tidak diamalkan, itulah yang tidak ada gunanya ilmu yang dia miliki. Yang berguna kalau kita berikan kepada orang lain ini, walaupun kita meninggal masih diamalkan oleh mereka, pahalanya tetap mengalir, namanya amal jariah. Ya, sudah jelas, Bu? Sudi mah. Makasih, Mama. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu yang kita punya, kemudian kita jadikan bisnis, ya kayak mungkin kue gitu kan, kemudian dipatenkan nih, dipatenkan idenya apa segala macam, bisnisnya segala macam, tanpa dibagi-bagi, itu boleh atau tidak, Bang?
itu tidak boleh. Artinya orang tadi egois. Padahal ilmu yang dia miliki itu tidak hanya dari dia pun dapat ilmu dari orang. Cuman ini dunia kan. Iya, Ma. Kadang-kadang di kotak-kotak ini saya yang menemukan. Betul, Ma. Saya langsung saya kotakan bahwa ini adalah hasil ciptaan saya. Iya, betul. Nah, itu salah. Artinya dia merasa saya yang paling hebat. Padahal tanpa Allah berikan ilmu kepada dia, maka dia tidak punya apa-apa. Jadi seolah-olah dia yang menciptakan. Dia lupa dengan siapa yang menciptakan dia. Siapa memberikan hidayah, ide-ide untuk bisa mendapatkan penemuan seperti itu ya, Ma? Bahkan sebetulnya maaf. Misalnya kan, ntar dibikin sayembara. Misalnya, bikin logo apa, sekian ribu masuk, dipilih sama dia. Seolah-olah dia yang menciptakan. Artinya apa? Mengakui ciptaan orang lain. Klaim. Benar nggak? Iya, benar, Ma. Sama dengan ngerti kan maksud Mama? Betul. Iya. Ayo, itu saya baru bikin logo perusahaan ini. Nggak ada kepilih, ternyata ada yang diambil. Iya, gitu. Oke. Ya artinya dia ngambil yang orang lain ciptakan, diakui seolah-olah milik dia. Kebohongan bukan? Kebohongan, Ma. Kebohongan. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Silakan Oke. pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Sulimah kita menuju ke Ibu siapa, Bu? Lanjut, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiko dari Majelis Taklim Al-Mawadah Ujung Menteng. Mangga, Bu Halo nih, Piko. Ma. Ada apa, Bu? Saya kan lagi belajar Al-Quran nih, Ma. Nah, kadang-kadang dalam hati kita pas ketika kita sudah belajar itu ngedengerin orang baca Al-Quran kayaknya bacanya salah kayak gitu. Timbul rasa sombong kayak gitu ya, Ma. Itu Pinteran gimana? gue gitu loh gitu ya. Iya, maksudnya ih salah loh bacanya kayak gitu. Kayak gitu gimana meredam hati kita jangan sampai seperti itu. Gimana ya, Ma? Ya, Terima kasih. yakinkan di hati. Tidak ada yang mulia manusia, tidak ada yang sempurna manusia. Semua pasti punya kekurangan. Saya baru belajar, kedengar orang baca Quran, tajwidnya salah. Begitu banget. Boleh jadi sebagai manusia biasa terbersih thread, segera buang. Jangan dirawat. Ketemu gitu misalnya kan. Yang sentimen begitu, itu yang tidak boleh. Tapi seandainya dalam tanda kutip dia keluarga kita, anak kita, ponakan kita dalam rumah tangga kita, atau sahabat-sahabat kita di taklim, tidak ada salahnya Anda samperin. Maaf Bu, tadi yang Ibu baca ini salah. Harusnya begini. Ini harusnya begini, ini izhar, hukumnya begini. Misalnya, ini idgham, hukumnya begini. Kita menyampaikannya kalau dia orang dekat. Jangan sekali-kali sombong, begitu doang. Enggak. Kita pun baru sekarang bisanya. Dulu kemana aja. Jadi jangan lupa kacang dengan kulitnya. Iya. Begitu Bu Fiko. Seperti itu ya, Bu. Masya Allah. Berarti mah kalau memberikan ilmu itu amal jariah, penceramah, guru semua, sampai beliau-beliau ini wafat terus ilmunya pahalanya dapat ya, Mas? Nah, cuman itu dia penyakit setan tadi yang sombong. Itu yang akan merusak amal kita. Jangan sampai ya merasa hebat. Merasa hebat ya, Mah. Tatkala setan menggoda itu termasuk godaan setan. Terus ya, godaan setan. Ya Allah. Itu masalahnya, Mah. Itu masalah. Itu yang harus kita redam, harus kita hilangkan dari hati kita. Kalau ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang memang kita pelajari untuk bidang kuliah kita, disiplin ilmu kita. Ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu apa gitu kan. Kan tidak mudah juga Mah mengajarkan kepada orang yang juga punya kemampuan untuk berpikir. Ya, betul. Nah itu tadi, itu akan terus kita, apa kita harus mencari atau buka kursus atau apa gitu, gimana cara itu Mah? Kalau kita mencari berat. Kenapa? Tidak tahu selera orang. Benar nggak? Iya. Jangankan orang lain. Anak kandung kita aja seleranya ilmu kemana nggak tahu. Betul, Misalnya bapaknya dokter, belum tentu anaknya pengen dokter semua. Iya. Misalnya bapaknya ahli kimia, belum tentu anaknya pengen jadi ahli kimia. Nah, itu Mah, benar. Jadi bukan kita yang mencari, buatlah sebuah yayasan. Buatlah sebuah perguruan. Misalnya ini kursus tentang matematika. Kursus bahasa Inggris, orang datang. Free. Masya Allah. Itu. Itu termasuk mengamalkan ilmu ya, Ma. Walaupun di situ mau berbayar atau tidak, termasuk mengamalkan. Kalau soal berbayar atau tidak itu kembali kepada kita. Kepada kita ya, Ma. Karena yang datang murid kita itu, jamaah kita itu tidak semuanya orang yang miskin, banyak orang kaya. Harusnya saling silang.
Yang kaya bayar, yang miskin gratiskan. Itu yang benar. Saling silang, saling yang ngisi. kaya buat bayarin yang miskin untuk kebutuhan sehari-hari pada proses belajar mengajar ya, Ma ya. Ya, Masya Allah. Mah, terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya, Ma ya. Masya Allah jamaah, tentunya hari ini kita telah simak bersama bahwa pesan Mama tadi bahwa ketika kita saat ini sedang belajar ilmu, kita wajib mengamalkannya. Seberapapun ilmu yang kita dapatkan, jangan tunggu ilmu itu sampai menumpuk karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Dan tentunya tadi Mama juga sampaikan di awal bahwa ilmu dan iman itu harus seimbang. Orang yang berilmu wajib memiliki iman yang kuat, wajib beriman, dan orang yang beriman pun juga wajib untuk berilmu. Yuk kita perbanyak berdoa untuk memperkuat iman dan takwa kita. Silahkan Mama. Ibu-ibu dari ujung menteng, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Di antaranya nikmat ilmu pengetahuan. Nikmat diberikan akal yang sehat. Diberikan otak yang cerdas. Kami bersyukur kepada Engkau berikan itu semua kepada kami. Namun ya Allah, betapa godaan setan yang terkutuk menggoda kami. Tidak sedikit orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang punya ilmu pengetahuan, sombong dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka bangga, mereka merasa ada di atas angin, sehingga mereka semena-mena menyampaikan ilmu mereka, menganggap orang lain rendah dan hina. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Sadarkan kepada hati kami bahwa semua ilmu yang Engkau berikan kepada kami dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Sadarkan kepada kami bahwa ilmu yang kami miliki wajib kami mengamalkannya ya Allah. Oleh karena itu berikan kami kemampuan untuk mempertanggungjawabkan ilmu yang kami miliki. Berikan kami kemampuan mengamalkan ilmu yang kami miliki. Seandainya kami melenceng, sadarkan kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan Ibu dari Majelis Taklim Mawaddah Ujung Menteng, terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Dan jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaikum.